Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun perbedaan kita, apalagi kita berbeda dalam hal-hal yang tidak ada kitab eksternalnya, ya kita tetap harus saling mendoakan satu sama lain. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Allahumma sahil umurahum, semoga Allah mudahkan urusan mereka. Yang wafat Allah sambut sebagai syuhada, yang masih bertahan Allah berikan kemenangan. Amin Allahumma amin. Saya menyimak dengan seksama konten live-nya Dr. Manahem ini, ternyata tidak segarang judulnya, dan saya sangat kecewa. Satu sisi saya ada senangnya, tapi ada dua hal yang membuat saya kecewa sekali. Kenapa malah fokus kepada narasi saya Jurhum bi Bani Ismail? Saya membuang bak salah sehingga saya mengklaim Jurhum dari Ismail. Padahal kalau ditelaah, saya tidak ngegas masalah Jurhum itu dari Ismail. Saya melihat Jurhum itu Kohton ada dua pendapat. Padahal sebetulnya kalau mau dikaitkan dengan masalah yang pertama kali merubah agama Ismail, itu bukan suku Jurhum, Pak, tapi suku Al-Azdi. Tetapi masih ada spesifiknya di situ, yaitu Abu Khoza'ah. Ternyata benar dugaan saya, Pak Manahem tidak menyimak konten saya yang menampilkan tentang kitabnya Sahih Bukhari itu. Bagaimana Abu Khoza'ah di situ atau turunan dari Khoza'ah di situ oleh Imam Bukhari dinisbatkan kepada Sayyidina Ismail. Itu Pak, itu. Kenapa kita bicara Jurhum? Oke, saya bilang Jurhum bukan dari Ismail. Oke. Tapi kan kita tahu Amr bin Luhai itu mengkudeta Haris. Yang Jurhum itu Haris, Pak, yang dikudeta. Oh, tapi kan ibunya dari Haris. Iya. Tapi Amr bin Luhai ini nggak ada yang bilang dia suku Jurhum, Pak. Kenapa ngegas Jurhum? Jadi ingin menegaskan yang membawa berhala pertama kali bukan dari suku Ismail karena sukunya Jurhum. Lah, sudah jelas bukan Jurhum sukunya karena dari ibu Jurhumnya. Yang Jurhum itu Haris yang megang kendali pada waktu itu, lalu diberontak. Kok bisa yang megang kendali diberontak oleh suku lain, tapi karena suku lain ini dari ibu masih sama satu suku dengan yang megang ini, malah ini yang tertuduh. Itu Pak harus klarifikasi. Jadi Bapak sejak awal memang sudah membulet di situ. Pertegas bahwa bukan suku Jurhum. Kenapa? Karena suku Jurhum itu yang mengemban amanah itu lurus, lalu dirubah oleh Al-Azdi. Lalu Bapak menggiring opini atau membahasakan Al-Azdi itu Kohton yang Pelek, yang bin Abir, bukan dari Ismail. Sebentar dulu. Ya. Itu justru kekecewaan saya yang kedua. Bapak membaca kitabnya tidak lengkap, dipotong-potong. Jadi luruskan dulu, Pak. Yang merubah itu bukan suku Jurhum. Jangan dihitung dua orang. Amr bin Luhai itu Al-Azdi wa huwa Abu Khoza'ah. Perhatikan. Jadi ini adalah Abu Khoza'ah. Lalu turunan dari Abu Khoza'ah ini ada namanya Aslam bin Afso. Bahkan satu nasab ini dengan Amr, cuman karena mungkin lebih populer Amr, maka dia yang disebut Khoza'ahnya. Makanya yang Aslam ini walaupun sejejer disebut, ini juga berasal dari Khoza'ah itu. Nasabnya sama, Pak. Aslam bin Afso. Kemudian bin Harisah. Amr bin Luhai bin Harisah. Setelah Harisah bin Amr bin Amir. Dan ini adalah Abu Khoza'ah. Yang satunya min Khoza'ah. Ini satu orang, Pak. Dan yang Aslam ini oleh Imam Bukhari disebabkan berasal dari Ismail. Itu Pak, itu masalahnya di situ Bapak ya. Jadi bukan masalah Jurhum sebetulnya. Kecuali kalau Jurhum ini dianggap dari Kohton. Dan Kohton yang mana? Ini kekecewaan saya yang kedua. Bapak bilang Kohton ada dua, jangan sampai salah nama. Oke. Dan kitab-kitab yang Bapak baca itu mengulang kitab-kitab yang saya baca sebelumnya, Al-Maghribi, Al-Anis ya. Walaupun ada kitab yang lain. Di situ Pak, kalau Bapak jujur membacanya dengan lengkap, ketika mengutip pendapatnya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini ditanya tentang siapa orang Yaman itu. Apakah bapak mereka adalah Hud? Hal abuhum Hud? Su'ila Wahab bin Munabbih anil Yamaniyah. Hal abuhum Hud? Baca itu. Apakah bapaknya mereka Hud? Nah, kalau kita bicara Hud,
Berarti ini dianggap mereka kohton yang bin Abir, Pak. Karena Abir itu ada yang bilang dia Hud. Ini dibahas oleh Ibnu Hajar. Jadi kalau misalnya Wahab bin Munabbih itu mengatakan iya bapaknya dia Hud, mesti berarti maksudnya dari Wahab bin Munabbih Yaman itu keturunan kohton yang Abir, yang misah. Yang kalau Ismail itu Pelek, ya Ibrahim. Kalau ini yang kohton, saudaraan Pelek, anaknya Abir. Tapi jawaban Wahab bin Munabbih bukan. Lah. Lalu kenapa ada seperti itu? Waqa'atil fitnah, ada persengketaan lah dulu di Arab itu antara Bani Modor dengan orang-orang ini, ya. Bani Modor itu iftakharat, dia membanggakan bi abihi Ismail. Mereka keturunan Ismail, Nabi. Lalu orang-orang Yaman ini nggak mau kalah, mengaku kami keturunan Nabi Hud, ya. Biar sama-sama Nabi. Padahal bukan. Lalu apa penjelasannya Wahib bin Munabbih yang Bapak tidak baca? Kohton bin Abir qaumun inqaradu. Kohton bin Abir itu sudah punah. Sehingga tidak mungkin orang yang Yaman yang bisa sampai sekarang itu keturunan orang punah. Itu Pak. Tidak ada bahasa ingkirot, putus. Tetapi masih ada keturunannya. Itu Pak kalau mau konsisten dengan ucapan ulama. Karena Bapak sudah bilang kalau bicara tentang yang bawa gereja ini nggak ada sumber eksternal. Kita fokus di kitab. Jadi tolong hormati Wahab bin Munabbih itu. Bagaimana pendapat beliau? Dan itulah yang menjadi rujukan oleh Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari setelahnya. Jadi kata Wahab bin Munabbih itu, orang Yaman memang ada yang mereka mengatakan berasal dari Nabi Hud. Itu enggak, salah. Itu hanya karena mereka tidak mau kalah dengan yang mengklaim berasal dari Ismail. Terus, lalu dijelaskan, ada memang kohton ula namanya, bin Abir. Dan itu common inqaradu. Itu sudah selesai masanya. Dan kohton, berarti kohton yang sekarang, yang adalah jama'ah ahli Yaman, nenek moyangnya orang Yaman adalah kohton bin Hamaisha. Bin Nabit ya, atau Nabit Ismail. Itu Pak, itu coba dibaca ya. Jadi ada kata kunci tentang kohton ini. Kalau Bapak tidak mau berpikir sendiri tapi mau mengikuti ulama, Wahab bin Munabbih ini mengatakan kohton yang pertama punah, ingkirot, dalam rangka menegaskan bahwa Yaman bukan dari kohton yang itu, ya. Lalu Yaman dari mana? Dari kohton yang Hamaisha. Kan cuma 2 kohtonnya. Begitu Pak. Ya ngapain cari orang yang bisa menemukan Jurhum adalah dari Ismail? Kita bicaranya Al-Azdi. Kalau masalah Al-Azdi, oke Bapak baca Al-Azdinya. Ini pertanyaan juga untuk Bapak dijawab. Al-Azdi itu di situ ada lebih spesifiknya Pak. Jadi kalau kita mengidentifikasi itu adalah yang lebih mengerucut dari Nabi Adam. Jalur siapa? Jalur Nuh. Jalur siapa? Terus jalur Azdi. Azdi ini siapa di bawahnya? Ada Abu Khuza'ah. Nah, ada satu pecahan turunan dari Abu Khuza'ah ini oleh Imam Bukhari diibabkan dia bernisbat kepada Ismail. Dan ini orang Yaman. Itu Pak, dijawab itu ya. Jadi mari kita itu kalau membaca itu agak lengkap gitu ya. Agak lengkap. Itu dipotong di bagian terpentingnya ya. Kalau sudah kita memahami bahwa Wahab bin Munabbih mengatakan kohton yang Abir selesai. Di mana Abir itu ada yang bilang Nabi Hud, ada yang bilang saudaranya Nabi Hud. Itu dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ya. Tidak perlulah saya baca-baca kitabnya ya. Intinya Bapak baca kitab yang sama dengan saya, tetapi cara memahaminya tentang warga Yaman atau Yamaniyah itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena Bapak mengatakan kohton ada 2 tanpa memberikan penjelasan. Lalu mengutip ulama ada yang mengatakan kohton dari Ismail, tapi bukan kohton yang itu. Padahal kalau penjelasan Bapak itu di-compare dengan yang memunculkan pendapat itu sendiri, yaitu Wahab bin Munabbih, akan tertolak. Wahab bin Munabbih membagi kohton 2 memang, tapi yang satunya sudah dianulir. Maksudnya sudah dianggap common inqaradu. Dalam rangka menegaskan bahwasanya orang Yaman tidak berasal dari kohton yang ini. Apa bahasanya tidak berasal dari kohton yang ini? Karena kohton yang ini adalah bin Abir. Di mana Abir dibilang ada yang mengatakan Nabi Hud. Sehingga orang Yaman bukan dari Nabi Hud. Itu Pak, itu ya. Ya mungkin Bapak belum menyimak konten saya yang tadi atau terlewat dengan konten saya yang sebelumnya. Bagaimana saya bisa membuktikan ada satu orang yang satu jalur dengan yang pertama kali membawa berhala ke Ka'bah ini, dan orang ini oleh Imam Bukhari dinisbatkan kepada Ismail. Sesederhana itu Pak ya, sesederhana itu. Kalau sudah tidak bicara sumber eksternal, kalau ada pendapat berbeda antar ulama, maka kita cari siapa ulamanya yang lebih sikoh, siapa yang lebih terpercaya, ya. Itu ya. Allahumma hdina hadasabil.
Semoga untuk selanjutnya mendapat informasi yang lebih baik lagi dan lebih tajam lagi. Kalau masalah Habib Bani Ismail tidak perlulah diulang-ulang. Saya kelewat membaca itu, walaupun saya memberikan challenge kepada Bapak sebetulnya dan Bapak berhasil menjawab itu ya. Kok bisa Jurhum ini Bani Ismail? Oh, ternyata ada baknya. Oh, berarti Al-Kalabi tidak menisbatkan itu kepada Bani Ismail. Hanya saja Al-Kalabi itu mengatakan Kohton itu dari Ismail. Yang entah itu Kohton pertama atau Kohton kedua, tapi yang jelas Kohton kedua. Berarti sama-sama mengkonfirmasi bahwa ada Kohton yang dari jalur Ismail. Wahib bin Munabbih mempertegas Kohton yang awal putus. Orang Yaman masih ada. Berarti mereka tidak mungkin keturunan orang yang putus. Ya Allahumma dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.